Nia Erniasari dari SD Negeri 2 Tanjung Mulia. Saya Ika Rosaika dari SD Negeri 2 Sindang Herang. Saya Mamai Rosmaya dari SDN 1 Sindang Barang. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching di mana kasus yang kami ambil berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Pada kesempatan ini, saya akan berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai observer. Dan saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Ibu Nia. Selamat siang. Siang juga Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bu Nia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ika. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Iya betul sekali Bu. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, mungkin saya di sini bertindak sebagai observer ya Bu. Iya. Saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan, yaitu apakah sudah sesuai dengan rubrik observasi atau pengamatan. Apakah Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Selain itu, apakah proses coaching yang Ibu laksanakan sesuai dengan alur cerita, juga apakah Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi inti. Baik Bu, sebelumnya bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, silahkan Bu. Ya, yang pertama, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada saat ini? Baik Bu, dari pelaksanaan coaching yang ingin dikembangkan kompetensinya itu ada 3 Bu. Yang pertama dari kehadiran penuh atau present, di mana saya hadir harus secara utuh untuk mendampingi coaching. Yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif sehingga membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang ketiga, saya akan membuat pertanyaan yang berbobot yang akan membimbing coaching menemukan solusi. Baik Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang tadi Ibu sebutkan, kompetensi coaching bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, 2 diantaranya yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua dengan mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Baik ya Bu. Nah, dari kompetensi coaching yang tadi Ibu sebutkan yang secara spesifik, nah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu inginkan? Dari pelaksanaan coaching, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan coaching dapat menemukan sendiri solusi sehingga coaching dapat menemukan permasalahan itu sendiri Bu. Baik Bu. Semoga kegiatan coaching Ibu pada hari ini lancar ya Bu. Amin Bu, terima kasih banyak. Selamat melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mamai. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Bu Mamai, dengar-dengar kemarin Ibu bilang ada yang ingin Ibu ceritakan atau Ibu sampaikan kepada saya ya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu nih. Oh begitu, oke Bu. Tapi sepertinya waktunya tidak lama ya Bu ya. Cuma 15 sampai 20 menit Bu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada saya? Baik Bu, terima kasih ya sebelumnya atas waktunya, ketersediaannya Ibu. Begini Bu, yang ingin saya sampaikan itu ada sedikit permasalahan Bu di sekolah saya terkait dengan PBM. Jadi yang saya amati Bu di sekolah saya itu pada proses belajar mengajarnya itu guru-gurunya itu masih monoton Bu. Jadi dalam proses belajarannya itu tidak bervariatif, masih menggunakan metode-metode konvensional seperti ceramah itu Bu. Jadi yang saya ingin harapkan itu jadi ada perubahan Bu di sekolah saya. Oh iya Bu. Jadi kalau saya garis bawahi dari tadi pemaparan Ibu, di sekolah Ibu itu
pembelajarannya masih kurang bervariatif ya Bu, karena di sana masih banyak guru-guru senior yang menggunakan model-model yang konvensional ya Bu ya, kebanyakan masih ceramah dan ceramah. Iya Bu, jadi masih banyak menggunakan metodenya yang konvensional seperti ceramah jadul, jadi kurang bervariatif gitu ya Bu. Nah, terus kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan? Begini Bu, dari percakapan sekarang ini saya harapkan adanya perubahan Bu nanti di sekolah saya dalam proses belajar mengajarnya Bu. Oh baik Bu, begitu. Nah, dari perubahan yang Ibu harapkan itu, apa yang Ibu inginkan untuk bisa dirubah Bu? Saya ingin merubah metode dan model pembelajaran Bu di sekolah saya supaya lebih bervariatif lagi guru-gurunya itu Bu. Oh baik Bu, berarti kalau saya bisa simpulkan Bu dari pernyataan Ibu tadi, bila menggunakan metode dan strategi yang bervariatif, artinya pembelajaran itu sudah ideal ya Bu. Bisa dikatakan kalau dalam nilai itu levelnya 10. Ya. Nah kira-kira kalau di sekolah Ibu itu masih termasuk di level berapa ya Bu? Ya kalau misalkan dinilai dengan angka ya Bu, mungkin baru dinilai di level 5 Bu di sekolah saya. Oh iya. Nah Bu, kalau di sekolah Ibu posisinya masih di level 5, mungkin yang Ibu harapkan bisa dinaikkan itu ke level berapa Bu? Saya merencanakannya Bu, mungkin dari 5 mungkin ke level 7 Bu. Dan karena di sekolah saya kan masih guru-gurunya masih banyak yang senior, kalau bisa dibilang jadul Bu, gaptek gitu. Jadi untuk ke level yang lebih tinggi, ke level 9 atau 10 mungkin itu masih terlalu sulit Bu. Oh iya betul, begitu ya Bu. Jadi apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan Bu? Sebenarnya saya juga masih bingung nih Bu, tapi mungkin saya merencanakan akan dengan mentoring Bu, atau dengan Nah Ibu Mamai, jadi rencana apa yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan perubahan Bu? sebenarnya saya juga masih bingung nih Bu. Mungkin saya akan merencanakan dengan mentoring Bu, kemudian bisa dengan pendampingan individu ya kepada guru-guru, atau juga dengan sharing dengan guru-guru itu Bu. Oh iya, jadi Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan dan sharing ke rekan-rekan guru Iya. yang lain. Mungkin selain daripada pendampingan, mentoring, dan sharing ke guru-guru lain, ada strategi lain yang akan Ibu terapkan Bu? Mungkin saya akan merencanakan Bu, saya bicarakan dulu ini dengan kepala sekolah Bu. Bisa juga nanti saya rencanakan dengan mengadakan IHT Bu, seperti itu, kemudian seperti workshop untuk melatih guru-guru supaya mereka itu bisa melaksanakan PBM itu dengan lebih bervariatif dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang seperti sekarang Bu. Oh iya Bu. Jadi dari rencana dengan mentoring, pendampingan, terus pelaksanaan workshop dan IHT, mungkin yang mana yang menurut Ibu merasa Ibu itu nyaman dan bisa cepat terrealisasikan Bu? Yang saya rasa Bu, yang lebih cepat terrealisasi, mungkin saya akan melaksanakan mentoring Bu. Karena untuk pelaksanaan lainnya seperti IHT Bu, workshop itu memerlukan persiapan yang lebih banyak, persiapan yang matang, membutuhkan biaya juga Bu. Jadi saya mungkin melaksanakan mentoring saja Bu. Oh iya betul sekali Bu Mamai. Nah untuk untuk pelaksanaan mentoring itu sendiri ya Bu, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari rekan atau dari siapa itu Bu? Iya Bu, mungkin ini juga saya harus berkolaborasi dengan guru-guru. Jadi saya memerlukan bantuan guru-guru yang lain. Rekan guru saya ada Bu di sekolah saya itu, Pak Mustafa sama Pak Hadis. Mereka itu sudah memiliki kemampuan yang baik Bu di dalam IT. Jadi mungkin bisa membantu saya
untuk membantu guru-guru, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu akan meminta bantuan ya dari rekan-rekan yang lain dengan berkolaborasi. Karena dari pemaparan Ibu tadi di sana Pak Mustafa itu sudah ahli IT ya Bu ya? Iya, Bu. Oh iya. Nah, untuk pelaksanaannya kapan Bu? Insya Allah, Bu, secepatnya mungkin minggu depan, Bu ya. Saya akan merencanakan dulu. Saya akan berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan guru yang tadi, Bu, yang tadi ya. Nanti saya akan merencanakan untuk kegiatan selanjutnya. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang bisa Ibu harapkan? Alhamdulillah, Bu ya, dari percakapan hari ini saya mulai mendapatkan gambaran, Bu, solusi untuk bagaimana saya nanti bisa mendapatkan perubahan di sekolah saya, merencanakan bagaimana supaya guru-guru di sekolah saya itu berubah di dalam metode pembelajarannya, Bu. Tidak ada gambaran gitu, Bu. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu Mamai, Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk melaksanakan perubahan ya Bu terkait dengan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Jadi saya tunggu kabar dari Ibu selanjutnya ketika Ibu sudah melaksanakan mentoring maupun pendampingan ya Bu ya dengan rekan-rekan guru. Mungkin Bu Mamai percakapan kita hari ini cukup sekian ya Bu ya. Saya harapkan dan saya doakan mudah-mudahan pelaksanaannya bisa lancar ya Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas waktunya, atas bantuannya. Terima kasih sekali ya, Bu. Iya sama-sama Bu Mamai, sukses selalu ya Bu Mamai ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Ibu Mamai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu, tadi Ibu Ika sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar. Iya. Nah, yang setelah tadi saya amati ya Bu, ada beberapa yang saya catat ya Bu, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, boleh ya Bu? Boleh. Ya, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada kegiatan coaching ini terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan? Ya Bu, alhamdulillah pelaksanaan tadi coaching berjalan lancar dan indikator yang ingin saya peroleh terkait dengan pelaksanaan coaching tadi ya Bu, di mana saya telah melaksanakan proses coaching ini dengan menerapkan alur tirta yang meliputi tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, juga bertanggung jawab Bu. Di sini juga saya menggali kompetensi dari coaching sehingga coaching itu bisa memberikan atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik sekali ya Bu Ika. Nah, tadi dari catatan hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa yang saya sudah tulis ya Bu. Di antaranya Ibu itu sudah dapat menggali gitu ya Bu, menggali permasalahan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan juga rencana aksi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coaching untuk dapat melaksanakan rencana aksi dengan baik. Nah, selain itu juga saya sudah melihat Ibu sudah fokus ya Bu terhadap coaching, Ibu sudah menghadirkan diri Ibu secara penuh, kemudian juga Ibu sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian untuk kedepannya nih ya Bu Ika ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan atau kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Nah Bu, untuk kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya ini untuk pelaksanaan coaching dengan sering berlatih Bu tentang praktek coaching ini ya Bu. Nah di sana juga saya akan memperdalam alur tirta Bu, sehingga dalam pelaksanaan coaching nanti akan berjalan lebih baik lagi Bu. Alhamdulillah ya Ibu. Terima kasih Ibu telah melaksanakan proses coaching hari ini. Semoga apa yang Ibu harapkan ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi ya Bu. Iya baik Bu, amin. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Ibu Mama. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu.
pada kesempatan siang ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Iya betul Bu. Kebetulan saya akan bertindak sebagai obstacle ya Bu. Nanti Ibu dalam pelaksanaan coaching saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan. Nanti saya mengamati apakah proses coaching Ibu itu sudah memenuhi dari prinsip-prinsip coaching ya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini juga saya sudah menyiapkan lembaga pengamatan. Nanti saya mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan itu sudah memenuhi alur tirta, kemudian juga apakah sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching itu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Bu, silakan. Nah Bu, untuk pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan, kompetensi coaching apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Dari kegiatan coaching kali ini ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, atau present, di mana saya dapat hadir secara utuh untuk coaching, dapat mengembangkan pemikirannya ya Bu. Selain itu juga saya ingin mendengarkan secara aktif Bu, apa permasalahan dari yang coach hadapi, serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Baik Bu. Kemudian dari bagian kompetensi yang tadi itu Bu, bagian yang mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Baik Bu, yang secara spesifik ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu ada dua, yaitu mendengarkan aktif, saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali permasalahan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Ibu. Kemudian dari proses coaching yang Ibu laksanakan nanti, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu itu seperti apa? Ya, indikator pencapaian yang saya inginkan yaitu ketika coaching ya Bu bisa menemukan atau menyelesaikan sendiri permasalahannya dan dapat memperoleh solusi gitu Bu dari apa yang sudah dia lakukan. Baik Ibu, mudah-mudahan proses coachingnya berlancar ya Bu ya. Iya Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam ibunya. Apa kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Ika. Saya dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan atau ceritakan kepada saya Bu. Iya betul Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Ya kebetulan saya sedang memiliki waktu luang ya Bu. Mungkin kita bisa ngobrol dan apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya ya Bu? Begini Bu, saya ini mempunyai sedikit permasalahan Bu di sekolah terkait kegiatan pembelajaran Bu ya. Karena di sekolah saya itu banyak nih guru senior Bu, jadi pembelajaran itu belum bervariatif Bu. Padahal kan sekarang zaman itu sudah maju Bu ya teknologinya. Terus IT juga kan sudah berkembang. Seharusnya kan pembelajaran itu juga lebih berkembang Bu. Kalau di sekolah saya itu monoton ya Bu ya. Jadi pembelajaran itu hanya ceramah dan ceramah saja Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke baik Bu Ika, dari yang dapat saya garis bawahi ya dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pelaksanaan PBM di sekolah Ibu itu metodenya belum bervariasi ya Bu? Iya betul Bu, metodenya belum bervariasi, hanya yang konvensional saja Bu. Baik. Nah dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu harapkan? Ya, saya mengharapkan adanya perubahan Bu, terutama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Baik, jadi yang Ibu harapkan itu ada perubahan ya Bu? Ya betul Bu. Proses pembelajaran kelas atau di sekolah Ibu ya. Baik ya Bu, dari yang Ibu paparkan tadi, Ibu ingin adanya perubahan ya Bu ya? Ya, betul. Perubahan seperti apa Bu yang ingin Ibu harapkan? Iya Bu, jadi saya ingin adanya perubahan baik dalam penggunaan metode maupun model pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Nah dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa kalau untuk pembelajaran
pembelajaran yang bervariatif mungkin kalau di angka ya Bu ya ada di level 10 mungkin ya Bu. Nah dari yang Ibu permasalahan tadi Ibu itu sekolah Ibu ada di level berapa Bu kira-kira? Kalau saya amati Bu, di sekolah saya itu masih ada di level 5 Bu. Ya. Jadi rencana Ibu bagaimana Bu untuk menaikkan dari level 5 itu Bu? Kalau dari level 5, harapan saya itu bisa ke level 7 juga sudah alhamdulillah Bu ya. Karena kalau untuk mencapai level-level yang lebih tinggi itu mungkin butuh proses dan waktu yang lama Bu. Baik, ya Bu. Dari apa rencana yang Ibu tadi sebutkan itu ya Bu, untuk menciptakan adanya perubahan, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk adanya perubahan itu yang pertama akan saya lakukan Bu, dengan adanya mengadakan mentoring atau pendampingan Bu kepada rekan-rekan juga, serta adanya sharing-sharing Bu dengan rekan-rekan guru Bu. Ya. Baik Bu, Ibu akan melaksanakan pendampingannya Bu ya? Ya, Atau betul, Bu. sharing tadi mentoring ya Bu? Iya, betul, Bu. Tapi apakah ada Bu strategi lain yang ingin Ibu terapkan terkait permasalahan Ibu tadi? Sebenarnya ada Bu ya strategi yang ingin saya terapkan itu, yaitu dengan melaksanakan workshop atau IHT Bu. Nah dari rencana tersebut, dari ketiga itu mana yang menurut Ibu paling nyaman atau paling mudah gitu Bu untuk direalisasikan? Ya, untuk biar lebih cepat Bu dalam pelaksanaan coaching, yang pertama mungkin yang ingin saya terapkan itu dengan menggunakan mentoring saja terlebih dahulu Bu, karena kalau mentoring itu mungkin tidak memerlukan waktu yang lama Bu. Nah untuk melaksanakan kegiatan mentoring itu mungkin Ibu butuh support ya Bu. Nah bantuan siapa yang ingin Ibu minta gitu? Tentu Bu, saya butuh support atau bantuan dari rekan-rekan guru yang lain Bu. Saya akan meminta Ibu Rini dan Ibu Eva ya Bu. Kebetulan mereka itu jago-jago dan mahir di IT Bu. Oh iya, jadi Ibu akan melaksanakan kolaborasi ya Bu dengan guru-guru tersebut ya Bu. Nah kira-kira Ibu akan kapan gitu Bu pelaksanaan yang Ibu akan lakukan itu? Ya Bu, saya akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain dan pelaksanaannya dan tentunya akan secepatnya Bu. Ya bagus sekali ya Bu Ika. Nah dari percakapan ini apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya sudah punya gambaran Bu untuk melaksanakan perubahan di sekolah saya Bu terkait dengan metode atau model pembelajaran Bu. Wah, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan perubahan. Nah baik Bu, nanti jangan lupa saya tunggu kabarnya dari Ibu setelah Ibu melaksanakan proses mentoring ini ya Bu. Dan mungkin saya cukupkan percakapan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dari Ibu Ika untuk melaksanakan coaching bersama saya. Sama-sama Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu telah membantu saya dalam pelaksanaan coaching ini Bu. Saya minta doanya semoga pelaksanaan coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya Bu, dan saya tadi mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan. Dari pengamatan saya tadi ada beberapa yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan pada kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Ya dari proses coaching yang sudah tadi saya laksanakan ya Bu, saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Alio Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah ya Bu, terus menanyakan juga rencana aksi, serta saya juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coaching tersebut Bu. Kemudian saya juga menggali coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan saya mencatat beberapa yang kriteria yang tadi dalam proses coaching Ibu laksanakan. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, kemudian sudah menanyakan tujuan
kemudian mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coach agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Ibu juga sudah fokus terhadap coach untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk kedepannya Bu, kompetensi apa saja yang Ibu harapkan yang ingin dikembangkan dalam proses coaching Bu? Baik Bu, untuk kedepannya saya ingin lebih sering lagi ya Bu berlatih coaching, kemudian juga saya ingin melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta ya Bu, dan melaksanakan praktik yang lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya, dan semoga Ibu kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Bu. Amin, terima kasih Terima kasih Bu. Bu, ya sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Mamai. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu. Bagaimana Ibu juga kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Bu Mamai, kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Nah, di sini saya sebagai observer akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik pengamatan Bu. Apakah pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga apakah sesuai dengan alur tirta, dan apakah sesuai juga dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Bu. Nah Bu, sebelum pelaksanaan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Bu? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi coaching apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, pada proses coaching yang akan saya laksanakan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh ya Bu atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga menggali atau membuat pertanyaan yang berbobot. Ya Pak Ibu. Nah untuk pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu, mungkin yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Oh iya baik. Nah Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan apa dalam pengembangan yang Ibu inginkan? Begini Bu, setelah proses coaching itu yang saya harapkan indikatornya yaitu coaching itu dapat menemukan permasalahannya dan dia sendiri dapat menemukan solusinya Bu, seperti itu. Baik Bu Mamai, terima kasih atas waktunya. Semoga pelaksanaan coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Iya sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang, apa kabarnya Bu? Selamat siang juga, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Baik Bu, dengar-dengar katanya Ibu ada yang ingin disampaikan kepada saya Bu. Betul Bu, kalau ada waktu saya ingin bercerita kepada Ibu. Iya Bu, kebetulan saya sekarang ada waktu senggang nih Bu. Baik Bu, kira-kira ada permasalahan apa nih Bu? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu, saya melihat pembelajarannya itu masih bersifat konvensional gitu Bu, kurang bervariasi, sehingga murid-murid itu terlihat kurang antusias gitu Bu dalam belajar. Padahal sekarang melihat dengan perkembangan IT ya Bu, metode pembelajarannya itu bisa lebih bervariasi seperti itu Bu. Baik Bu, jadi yang saya tangkap dari yang Ibu bicarakan tadi, saya bisa menggarisbawahi bahwa di sekolah Ibu itu guru-gurunya kebanyakan dalam proses pembelajarannya itu masih konvensional Bu ya, masih banyak yang menggunakan seperti ceramah, seperti itu Bu ya. Betul Bu, jadi
masih metodenya kurang bervariasi seperti itu, Bu. Ya, jadi apa yang ingin didapatkan dari Ibu dari pembicaraan kita sekarang ini? Yang pertama, saya ingin sharing dengan Ibu yang mungkin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya ingin juga adanya perubahan, Bu, di sekolah saya. Bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan lebih bervariasi, dengan metode yang lebih beragam, Bu. Baik, baik. Jadi yang Ibu inginkan nih, yang Ibu ingin rencanakan perubahan seperti apa, Bu, yang ingin Ibu ubah gitu, Bu? Ya, saya ingin tadi, Bu, jadi metodenya itu bisa lebih beragam gitu, Bu. Bisa misalnya menggunakan IT atau metode pembelajaran lain yang melibatkan lingkungan alam yang di sekitar gitu, Bu. Baik, jadi apabila pembelajaran itu sudah bervariatif, sudah menggunakan model dan metode yang bervariasi, itu mungkin idealnya, Bu, ya seperti itu. Dan apabila dikasih nilai, itu idealnya levelnya mungkin sudah berada di level 10. Nah, sekarang kalau Ibu misalkan ini mau menilai ini di sekolah Ibu itu berada di level berapa, Bu? Saya merasa kegiatan PBM dengan metode yang kurang bervariasi tadi itu ya, Bu, saya merasa masih ada di level 5, Bu. Jadi saya juga ingin lebih meningkatkannya gitu, Bu. Ini terjadinya perubahan seperti itu, Bu. Baik, baik. Nah, kalau misalkan sekolah Ibu itu berada di level 5 seperti kata Ibu tadi ya, Ibu ingin meningkatkannya ke level berapa, Bu, kira-kira? Ya, saya ingin ke level 7 saja, Bu, ya. Mengingat di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior, sehingga untuk sampai ke level 7 saja saya merasa itu sudah merupakan pencapaian juga begitu, Bu. Ya, Bu, bagus. Jadi rencana Ibu nih untuk menaikkan dari level 5 ke level 7 itu jadi seperti apa, Ibu, yang ingin merencanakan? Ya, rencananya saya ingin melaksanakan pendampingan individu ya, Bu, kemudian juga mentoring atau juga bisa sharing-sharing dengan rekan guru yang lainnya, Bu. Baik, jadi Ibu merencanakan mentoring, pendampingan individu dan juga sharing atau yang lainnya. Nah, dari ketiga rencana yang Ibu rencanakan, rencana yang mana yang paling spesifik atau yang lebih akan dilaksanakan di dalam jangka waktu yang lebih dekat gitu, Bu, yang lebih mudah gitu misalnya? Sebetulnya mungkin ya, Bu, bisa juga melakukan seperti IHT atau workshop ya, Bu. Cuma untuk rencana yang lebih cepat dilakukan, mungkin saya akan melaksanakan mentoring, Bu, pada guru-guru, karena mengingat kalau misalnya seperti IHT atau workshop itu memerlukan waktu yang lebih khusus, Bu, kemudian juga biaya, dan juga mungkin adanya mentor dari sekolah lain atau dari mentor yang lain gitu, Bu. Jadi yang direncanakan mungkin yang lebih spesifik untuk sekarang ini metode mentoring ya, Bu, ya. Tapi untuk pelaksanaan mentoring ini, Bu, mungkin Ibu memerlukan bantuan atau support, misalnya Ibu memerlukan bantuan siapa itu, Bu? Yang pertama mungkin saya minta izin dulu ya, Bu, kepada kepala sekolah. Kemudian kebetulan di sekolah saya juga ada rekan guru yaitu Ibu Nuni dan Ibu Anissa yang sudah juga mahir ya, Bu, yang sudah mahir dalam penggunaan IT. Sehingga dalam pelaksanaan mentoringnya saya ingin berkolaborasi dengan mereka, Bu. Baik, Ibu jadi merencanakan akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru-guru lain yang memang sudah mempunyai kompetensi ya, Bu, di bidang IT. Kira-kira Ibu akan merencanakan itu kapan? Saya ingin melaksanakannya dalam waktu yang cepat ya, Bu. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa melaksanakannya
sebelumnya juga saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan guru yang tadi ya Bu, yang saya sebutkan itu, untuk nantinya saya buat perencanaan dalam pelaksanaan perubahan. Baik Ibu. Nah, dari percakapan kita sekarang itu, dari permasalahan Ibu yang saat ini ya, apa yang didapatkan dari percakapan kita? Ya alhamdulillah ya Bu, saya mendapatkan gambaran gitu ya Bu dari percakapan ini, bagaimana saya dapat merencanakan perubahan terhadap proses pembelajaran di sekolah saya yang lebih variatif Bu. Baik Ibu, bagus. Nah, saya tunggu kabar-kabarnya ya Bu ya, setelah Ibu melaksanakan mentoring atau pendampingannya. Nanti mungkin ada perkembangan, nanti saya menunggu kabarnya dari Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih juga untuk waktu yang Ibu sediakan untuk saya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya, baik, sama-sama ya Bu. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Ibu. Hai, tadi saya sudah mengikuti pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Ibu dan alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan kepada Ibu terkait pelaksanaan tadi coaching ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, terima kasih ya. Pada pelaksanaan coaching yang tadi sudah dilaksanakan, ada indikator ketercapaian yang sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama, melaksanakan proses coaching itu saya sudah menggunakan alur kita, kemudian dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali pertanyaan yang berbobot untuk si coach itu menemukan solusi permasalahan yang ia hadapi. Iya, ya. Nah Bu, dari tadi saya mengamati proses kegiatan coaching, saya ada beberapa catatan Bu, di mana Ibu sebagai coach sudah dapat menggali permasalahan coaching dengan sangat bagus dan sesuai dengan alur cerita yang tadi Ibu sebutkan ya Bu ya, yang meliputi menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga di sana Ibu sudah bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab coaching agar rencana aksi yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Ibu juga sudah bisa fokus ya Bu terhadap coaching dengan hadir secara penuh dalam mendampingi coaching, dan Ibu juga sudah mendampingi coaching dengan penuh lembut, dengan kesan yang baik, sehingga coaching itu merasa didampingi dengan Ibu. Ya, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membantu coaching untuk mengambil solusi atau menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Nah Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kedepannya Bu, mungkin saya harus lebih sering berlatih lagi Bu, dan mendalami proses alur cerita itu Bu, agar saya nanti suatu waktu coaching lagi Bu dapat terlaksana lebih baik lagi Bu. Ya bagus Bu. Bu Mamai, alhamdulillah ya Bu ya, atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya berharap kedepannya Ibu bisa lebih maju lagi, bisa lebih melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga telah selesai melaksanakan praktek coaching. Mudah-mudahan dari pelaksanaan praktek coaching ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kami bertiga, umumnya bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.